4. Halo Rek, saya Mas No. Saya Anggit. Kita dari Kicau Mania sedang ada kunjungan dari aku Mas No. Aku Anggit. Awake dhewe saka Kicau Mania. KM Jatim Rek. Lagi kunjungan no TV klasik. CP Prima. Iki lho Rek. Awake dhewe Rek itu sponsor dadian Rek. Ampun masa dulu. Di sini pabrik untuk produksi pakan ikan, kemudian pakan burung, ya. Nah, pakan ikannya macam-macam dari lele, gurame, patin, mas, dan lain sebagainya. Dan di CPP, pakan udang dan pakan ikan merupakan produk yang paling banyak, yang paling dominan. Korea untuk pakan anjing, pakan anjing, pakan kucing dan pakan kelinci kita masih impor. Ya, tapi untuk pakan burung dan pakan ikan kita sudah produksi sendiri dan kedepannya juga kita akan nanti memproduksi pakan kucing, pakan kelinci. Oh, di Indonesia. Ya, ya. Kita masih lagi coba riset lah mana yang. Karena biasanya orang kalau jual pakan burung, Ya. yang sekarang ini kecenderungannya kebanyakan jual pakan kucing juga. Ya. Jadi sekarang gini, kayak akuarium, kemudian poultry shop, itu sekarang mulai merambah ke pakan pet ya, Betul. pakan anjing, kucing maupun kelinci. Karena kenapa? Di pakan ikan maupun pakan burung marginnya kecil, cuma 5% ya, atau 10% paling tinggi. Tapi di pakan kucing, pakan anjing, pakan kelinci itu cukup gede, bisa 20, 25, 35. Tapi prosesnya dari mesin itu ada. Kita pakai pemanasan. Boiler pakai. Jadi yang di video yang mesin pencetak tadi itu kan pakai pemanas. Sehingga tepung yang keluar masuk kita mix dengan temperatur tertentu sehingga pada saat melewati proses pencetakan itu menjadi lebih mudah. Itu meskipun semuanya belum tentu penakar itu sudah 60 ribuan juga. Terasa juga kalau mereka perhitungan jangkrik aja mereka mainnya juga kan langsung bisa apalagi full mungkin mereka akan itu yang kemasan yang agak Biasanya dialnya berapa ya? 5 kilo, 10 kilo? kalau jelas itu 5 kilo karena kadang orang kan punya kekhawatiran terlalu lama misalnya kebuka ada aja kan kadang orang menyalahkan produsen kan bisa jadi cara nyimpannya tempat buat nyimpannya juga. Mau saya tangkap tadi kan ada perbedaan kualitas antara pakan untuk ikan dan pakan untuk ayam. Sehingga kalau yang sudah kita produksi ini sebenarnya standar kualitas pakan untuk ikan. Maksudnya begitu. Ini warna airnya tetap jernih, itu mencerminkan bahwa kita tidak ada pewarna, kemudian ini menjadi lebih keruh. Itu aja, tapi sebetulnya apakah pada burung itu memberikan kontribusi yang maksimum, itu kita enggak, cuma dari segi kualitas, dari segi physically, inilah ada perbedaan bahwa antara yang hanya coloring, antara yang memang artifisial itu berbeda dengan yang original. Nah kemudian kalau dari butiran yang lebih merata, ini kita juga ada beberapa, cuma mudah-mudahan aja ini nggak kepentek-pentek ya. Jadi kalau sebenarnya kita lihat butiran kita itu standarnya lebih merata, warnanya juga lebih baik ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan, nah kita nggak boleh lihat ininya, sorry. Nggak boleh lihat. Harusnya 2 bungkus tuh. Dari mana? Iya nanti ya. Bisa lihat. Di blur.
Ntar diprotes soalnya takut nanti kayak ikan Pepsodent gitu muncul atau Lifebuoy. Nah, kemudian satu lagi nanti ini juga sama-sama yang hijau ya, yang hijau tapi bulunya beda. Nah ini perbandingan antara klasik kemudian yang lain, kompetitor 1, kompetitor 2. Kadar protein kalau ada di burung hijau ini tangkapan orang awam seperti kita. Kalau banyak protein dia akan semakin mudah birahi misalkan, akan mudah, memang dia berkicau tapi birahinya akan terlalu tinggi, nanti juga pengkondisiannya akan susah. Nah kalau boleh tahu perbandingan antara yang membedakan pakan ayam, pakan ikan dan pakan burung ini kadar proteinnya paling rendah atau paling tinggi itu yang mana Pak? Kalau dalam ayam, dalam ikan pun kita produksi dari range yang bawah sampai tinggi. Tidak ada khusus harus sekian. Kita produksi dari yang bawah sampai yang tinggi, tergantung jenis ikannya. Tetapi yang kita produksi tergantung segmentasi kita. Pakan koi juga begitu, dari yang bawah sampai yang tinggi. Kita punya pakan burung ini segmentasinya protein di bawah 20, di atas 15, di bawah 20. Segmentasi kita di sana. Gitu ya. Dengan harapan 14-15 itulah menurut kita yang paling stabil proteinnya. Jadi dengan, nah kemudian kalau pada saat nanti akan lomba ditambahkan dengan jangkrik, ditambahkan dengan kerotok dan lain sebagainya, itu adalah ini karena masing-masing dari kicau mania atau member dari yang punya burung pasti punya formula sendiri. Nah kita hanya supaya, kenapa ini supaya stabil aja Pak. Dengan 14-15 protein kita harapkan burung ini bisa stabil. Pada saat nanti mau lomba silahkan digenjot dengan tambahan-tambahan pakan yang bisa meningkatkan protein dan stamina. Nah cuma memang pada saat memang konsumen yang awam atau yang baru dia selalu membandingkan, oh pakan burungnya klasik yang sirip ini 14, yang ini 15 gitu loh. Sementara misalnya ada produk lain itu 17-18. Nah mereka melihat bahwa oh ini lebih tinggi nih proteinnya dengan asumsi semakin banyak protein semakin bagus. Itu belum tentu gitu. Itu belum tentu gitu. Jadi nah ini menurut kita bahwa dengan 14-15 itulah yang paling membuat burung bisa stabil. Jadi makanya kalau dulu klasik ini sangat ngetop itu di burung anis merah sama kacer katanya, karena cukup stabil gitu loh. Jadi tidak mempercepat dia diraih. Cuma memang akhirnya dengan kita gambarnya adalah burung anis merah, orang selalu mengkaitkan klasik bagusnya anis merah. Nah cuma saat ini anis merah itu pemeliharaannya susah, kemudian juga harganya ini, sehingga pada saat lomba juga sekarang makin berkurang, sehingga otomatis ini juga ikut meredup gitu loh. Nah makanya untuk kedepannya sesuai dengan masukan dari teman-teman di Kicau Mania, kita akan ubah gambarnya menjadi nanti kacer dan murai batu. Ya kita harapkan itu memang dominasinya akan muncul ya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kegunaannya bukan hanya untuk kacer dan murai batu, tapi juga untuk burung-burung kicau yang lainnya. Bahkan memang ada beberapa masukan dari peternak itu pada waktu masa pertumbuhan si burung itu protein yang lebih tinggi. Ini di kompetitor lain itu dibuatkan pakan untuk itu khusus dalam protein yang lebih tinggi. Sebenarnya apakah ini benar atau tidak saya nggak paham, tapi ini strategi marketingnya ketat. Kenapa? Karena kalau kita bicara burung dari mulai menjadi ternak, kalau sudah kebiasaan pakai produk klasik, kesannya itu pasti orang pakai. Nah ini yang dilakukan oleh kompetitor dari klasik sendiri. Itu dulu kita sempat dikasih di semua peternakan, akhirnya si peternak terpaksa mereka pembeli pakai ini karena dia biasa ini. Nah jadi dengan pembeli ini dibuat